Tahu. Terserah. Sama artinya. Sama artinya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah dan salawat dan serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karib kerabatnya, dan semoga sampai kita juga hingga akhir zaman. Amin. Pertama mungkin terima kasih kepada tuan rumah juga, kalian sudah membolehkan tempat yang ditempati hari ini. Kita biasanya rutin Pak, pekanan, jadi pindah-pindah. Pekanan? Iya, pekanan. Lebih rajin dari Leipzig. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Dan kedua, terima kasih kepada Pak Bagus juga sudah menyempatkan hadir jauh dari Leipzig ke Dresden beserta keluarga juga, ibunya. Terima kasih untuk hadir juga menyempatkan. Seperti yang sudah kita ketahui, beliau ini ahli psikologi Islam Bu ya. Insyaallah Islam. Psikologi Islam. Jadi insya Allah bagi teman-teman mungkin yang kemarin sempat hadir di Leipzig yang acara motivasi, beliau menjelaskan cukup dengan banyak tentang psikologi itu sendiri dari perspektif Islam gitu ya. Nah, dan untuk saat ini insya Allah pengajian kita juga akan membicarakan hal yang mungkin lebih dari itu, dan insya Allah beliau akan mengisi. Dan sebelumnya terima kasih juga Pak Suhendra sudah membonceng Pak Bagus ke sini. Sudah jauh dari Leipzig, terima kasih banyak ya. Jadi nanti mungkin boleh Pak kalau ada yang mau konsultasi. Oh iya boleh. Ya dibuka juga. Oh, ada tali sosial. Ada dasarnya. Tapi bukan konsultasi jodoh Pak. Oh, Oke. Sebelum kita mulai, teman kita Lindan insya Allah akan membacakan Al-Quran, dan insya Allah kita simak. Salam. Yang cewek dia luar, yang cewek. Ini maksudnya. Ini minuman saya. Kok dua? Surat apa? Surat Al-Hadid Bagi teman-teman yang mengikuti surat Al-Hadid ayat 19. 19. Nomor berapa suratnya? Surat Al-Hadid 57. Al-Hadid ya. Satu lembar. Satu lembar. satu lembar aja. Sudah ditemukan. Belum. Area. 57 19. Jadi mungkin teman-teman boleh disimak saja, nanti kemudian bisa kita dengarkan. Galang-galang, monggo. Siap. Sudah, surat Al-Hadid, surat ke 57 Al-Hadid. Surat ke 57 ayat 19 sampai Ayat 19. sampai 24. 19 sampai 24. Baik, enggak, bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Artinya, terjemahannya, saya buka dulu Quran yang lain. Dari ayat 19, karena sekarang berkaitan dengan psikologi, jadi saya ingat ada ayat psikologi juga dalam Islam. Banyak ya. Walladzina amanu billah wa rasulih. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ulaika humus siddiqun. Mereka itulah orang-orang yang siddiq. Wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka, bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Walladzina kafaru, siapa yang ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Lalu selanjutnya, setelah siapa yang yakin sama Allah, siapa yang ingkar, rugi. Ayat selanjutnya Allah ceritakan tentang kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan berbangga-banggahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Kama salighaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti hujan tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Ya, asalnya tumbuh terus mati. Fil akhirati adzabun sadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu di ayat selanjutnya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Oleh karena itu, daripada mikirin dunia, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ka'ardis sama'i wal ard, yang ampunannya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi, dan itu disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah karunia Allah dan itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya, kepada man yasha, kepada dia yang hendaki. Jadi karunia diberikan oleh Allah kepada dia yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang besar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Karena sesungguhnya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya.
Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya Allah yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kenapa kita harus mendapatkan musibah? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahum. Wa la tafrahum bima atakum. Kenapa kita dapat musibah? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang kamu luput dari kamu. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Jadi kalau dapat duka cita nggak usah terlalu, dan kalau senang nggak usah terlalu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya musibah tadi atau ujian itu Allah tidak menyukainya setiap orang agar tidak sombong dan lagi membanggakan diri. Siapa orang sombong? Di ayat selanjutnya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia untuk berbuat kikir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi yang kikir, yang sombong itu disebutkan salah satunya yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling, yang tetap kikir gitu, Allah maha kaya lagi juga maha terpuji. Ya, sampai 24. Terima kasih. Allah, kita yang telah membacakan, kita juga mengingatkan kita kembali tentang ayat-ayat Allah. Semoga kita semakin kuat imannya, dan insya Allah ke depan akan ditambahkan Pak Dr. Bagus, insya Allah lebih lanjut lagi mengenai psikologi Islam ya Pak. Mungkin kita lanjut langsung saja kepada narasumber utama. Silakan Pak. Tanya jawab dulu. Belum tahu yang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali. Silakan waktu tambah banyak. Alhamdulillah bisa banyak sekali yang ngumpul. Saya dengar nggak ya? Kedengar sana? Tangan jadi ya? Pakai air berarti. Ketua minum dulu ya. Minum dulu silakan Pak. Wih, Pak Imam. Assalamualaikum. Direkam ya? Iya. Kelihatan jidatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya di detik-detik terakhir ini, karena saya hari Minggu pulang ke Indonesia. Dan saya juga tadinya bertanya-tanya kira-kira mau ngomong apa, tapi tadi sudah dikasih guide secara sangat umum, yaitu psikologi Islam ya. Di sini ini mahasiswa semua atau sudah selesai, kecuali Pak Hendra, ada yang lain yang sudah bekerja? Pak Adi ya, profesi ya, profesional. Kalau yang mahasiswa S1, S2? Ada S1 juga. Baik, psikologi Islam ya, akhir-akhir ini menurut saya ini sesuatu yang sangat dibutuhkan, terutama di negara kita, di Indonesia ini. Kalau menurut pengamatan saya, bangsa Indonesia itu sedang dalam situasi yang diobok-obok ya. Kita sedang dalam keadaan seperti yang diramalkan Rasulullah SAW, bahwa suatu saat ada umat Islam yang banyak tapi seperti buih ya, dia dijadikan bancaan oleh banyak orang. Itu kayaknya Indonesia ya, agak GR dikit lah gitu ya, karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar ya. Dan itu baru terkenal di dunia itu setelah September 11. Tadinya Indonesia nggak pernah tidak pernah dikenal oleh negara-negara maju. Biasanya kalau ditanya Indonesia mana, itu dekat sama Bali, sebelah mananya gitu kan ya.
Tapi setelah September 11 itu, kebetulan waktu itu saya di San Francisco, istri saya sedang ngambil master. Tiba-tiba saja Indonesia terkenal. Jadi kayaknya ini psikologis ya. Jadi mereka yang membuat rekayasa September 11 itu kayaknya lalu terus ada kekhawatiran kira-kira nanti kalau Islam itu dikambing hitamkan, itu ancamannya dari siapa gitu. Itu analisis saya ya, secara psikologis ya. Maksudnya psikologis itu ya kira-kira kita subjektif lah analisis subjektifnya. Dan kayaknya Indonesia itu jadi mencuat. Terus kalau bahasa Jawanya itu oralet suwe gitu ya. Tidak lama kemudian tiba-tiba muncul bom Bali, iya kan? Muncul bom Bali dan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang menjadi skenario besar ya untuk mulai memperhatikan Indonesia. Sejak itu lalu mulai di Indonesia tersebar isu-isu tentang terorisme. Tiba-tiba aja Indonesia jadi negara yang penuh dengan teroris. Tiba-tiba Indonesia banyak Islam radikalnya bermunculan. Padahal pada zaman dulu zaman sebelumnya lah ya gitu ya. Itu Indonesia itu negara yang sangat toleran dan dengan Pancasilanya itu dikagumi negara lain. Dan bahkan ketika Pak Harto turun itu Indonesia sudah diramalkan akan bercerai-berai seperti Yugoslavia dan Rusia, ternyata tidak. Dan orang-orang mengatakan, menyimpulkan itu karena demokratisasi. Kalau menurut saya bukan, itu karena Islam. Karena Indonesia itu yang menyatukan itu adalah Islam ya. Artinya kita semua itu dalam Islam itu kan bersaudara gitu ya. Sehingga kita walaupun katakanlah Aceh ada gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya, di mana-mana harus ada, tapi rakyat itu tidak mudah dicerai-berai terus jadi pengen mandiri terus mengkhianati saudaranya, gitu nggak bisa. Tapi usaha itu tidak berhenti dan sampai sekarang yang terakhir kita diserang dengan isu apa? Kalau Anda mengamati berita-berita di media, udah ngamati kan nih? Jangan-jangan udah lama nggak? LGBT. LGBT. Iya. Jadi kalau saya amati ya, trennya itu ya mulai dari terorisme, kemudian istilahnya itu liberalisasi, kemudian zaman SBY itu ada pornografi ya majalah Playboy itu, dan sekarang LGBT. Jadi itu suatu proses yang beruntun ya. Nah, kenapa saya beri latar belakang itu? Yang digunakan untuk menyerang itu psikologi. Jadi psikologi itu menjadi ilmu yang dijadikan senjata oleh para istilahnya itu ya. Ya mereka lah yang ingin mengobrak Indonesia itu menggunakan psikologi sebagai senjata untuk meliberalisasikan pemahaman pemikiran masyarakat Indonesia. Kenapa psikologi begitu powerful? Karena ketika orang itu tidak tahu apa itu psikologi, maka ketika itu mereka mengatakan menurut psikologi begini, seolah-olah itu adalah manusia in general. Jadi seolah-olah yang namanya ilmu psikologi itu adalah ilmu tentang manusia yang tidak bisa ditolak lagi. Sehingga ketika dibilang menurut psikologi seperti ini, itulah manusia. Padahal yang tidak diketahui oleh kita semua juga mungkin para ahli psikologi yang mainstream lah ya itu ya, yang sering dijadikan referensi itu memandang manusia itu tidak lain seperti binatang ya. Jadi kelanjutan dari evolusi binatang itu kan. Makanya kalau dalam buku teks psikologi itu yang namanya manusia itu sebutannya bukan human being, tapi apa?
human species itu masih sopan. Yang nggak sopan itu apa? Human animal. Jadi manusia itu ya sekedar binatang saja. Nah, disinilah kenapa saya mengatakan psikologi Islam itu jadi sangat penting. Karena apa? Karena ketika dalam ilmu psikologi manusia itu dianggap sebagai binatang, maka yang dipelajari tentang manusia, yang dirumuskan, yang diteorikan tentang manusia itu hanyalah hawa nafsunya, dorongan hawa nafsunya, pemuasan hawa nafsunya, hedonisme, ya, kemudian kalau bahasanya itu libido ya, dalam bahasa teorinya itu libidonya ya, urge-nya lah bahasa itu. Padahal yang tidak diketahui banyak orang, termasuk para ahli psikologi itu, yang namanya ilmu psikologi itu sebelum diberi nama psikologi sudah ada di khasanah keilmuan Islam, ya. Dan di dalam keilmuan Islam sebutannya macam-macam, ada yang menyebutnya nafsiologi lah, ada yang menyebutnya apa ya, bahkan kalau Imam Ghazali itu tidak menyebut pakai logi-logi gitu, tapi ilmu tentang hati, ya, ilmu tentang hati. Dan kalau setelah saya baru sedikit mempelajari ya, dari sedikit itu pun langsung ketahuan bahwa ternyata para ahli psikologi di barat itu bisa dikatakan plagiat semua. Cuman plagiatnya itu pilih-pilih. Jadi misalnya Imam Ghazali bilang manusia itu bilangnya begini ya. Jadi ini dalam bukunya yang judulnya Kimia Kebahagiaan. Kimia Kebahagiaan, The Alchemy of Happiness ya. Jadi kunci kebahagiaan itu apa sih? Kimia itu kan senyawa ya. Ini ada yang ahli kimia nggak di sini? Belum ahli Pak, tapi besok. Ya, belajar kimia ya. Kimia itu kan ilmu tentang persenyawaan ya. Persenyawaan itu artinya sistem ya, suatu sistem yang memiliki unsur-unsur yang bersatu dan itu membentuk suatu materi atau benda tertentu ya, zat tertentu. Nah, di Alchemy of Happiness itu bicara tentang kimia kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu seperti kimia, memiliki suatu karakteristik yang integratif, seperti persenyawaan dari suatu konsep-konsep tertentu. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin tahu rahasia kebahagiaan, maka kita harus tahu, gitu ya. Ini rahasia kebahagiaan ya. Jadi bahasanya gini, kau tidak akan tahu apa itu kebahagiaan kalau kau tidak tahu kehidupan akhirat. Nah, tadi kan ada ya ayatnya ya. Jadi hakikat kebahagiaan itu silakan duduk sini. Oke. Baik, jadi begini, ini pesannya penting sekali ya, karena ini basic dan ini sebetulnya jawaban terhadap permasalahan kita saat ini, maksudnya permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Imam Ghazali mengatakan kalau engkau ingin tahu apa itu kebahagiaan yang sejati, kau tidak akan bisa mengetahuinya kecuali engkau tahu apa itu kehidupan akhirat. Jadi ayatnya bilang. Jadi kebahagiaan sejati itu akhirat. Anda mungkin merasa, oh saya tahu kehidupan akhirat. Nanti dulu. Kalau engkau tidak, ya, kalau kau ingin tahu kehidupan akhirat, itu tidak bisa kamu ketahui kecuali kau tahu apa itu mati. Mati itu apa? Sudah mikir enggak? Belum kita mati itu apa? Tapi masih terusnya lagi. Kau tidak akan tahu apa itu mati kalau kau belum tahu apa itu hidup.
hidup itu apa sih? Ya. What is life? Kalau lagunya apa? Frank Sinatra itu That's Life, ya. Seolah-olah dia tahu apa itu hidup. Tapi apa sebetulnya hidup itu? Itu belum selesai. Kalau kau ingin tahu apa itu hidup, kamu tidak akan tahu apa itu hidup kecuali kau tahu apa itu jiwa. Nah, sampai di sini lalu disimpulkan, ketahuilah wahai para pencari kebenaran bahwa manusia itu punya 2 jiwa. Nah, ini mulai 2 jiwa. Ya. Jadi kita ini punya 2 jiwa loh ya. Jangan apa itu kaget ya. Tapi ini sangat menohok ini, makjleb ini. Bahasanya sekarang itu makjleb. Kalau anda teruskan membacanya itu Anda jadi tidak takut mati nanti. Ya, itu obat yang sangat luar biasa untuk mereka yang masih takut mati. Saya tidak akan sampai sana, saya hanya mau menyampaikan sisi psikologisnya ya. Nah, 2 jiwa itu apa? 2 jiwa itu kalau bahasa Arabnya kurang lebih disebut, yang pertama adalah nafsun hewaniyah, ya. Yang kedua adalah nafsun insaniyah. Lalu kalau terjemahkan bahasa Inggris itu adalah animal spirit dan human spirit. Nah, psikologi kontemporer mainstream itu hanya ngomong animal spirit. Dan itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu ya. Jadi mereka itu hanya ngambil dari Imam Ghazali itu, terus tidak mau ngambil human spiritnya aja. Jadi kalau Anda belajar psikologi yang tidak Islam, itu hanya Anda belajar tentang sisi kebinatangan Anda, yang akhir-akhir ini sedang marak di Indonesia dengan promosi LGBT. Ya. Apa yang mereka omongkan hak asasi, gitu, kebebasan, seolah-olah itu kemuliaan, ya. Bahkan beberapa orang tokoh yang mengaku modern itu menganggap itu adalah kemuliaan gitu ya. LGBT itu kan padahal barang yang menjijikan, kan? Jadi mereka itu membicarakan sesuatu yang seolah-olah baik, padahal itu adalah sesuatu yang merusak. Jadi kalau dalam Al-Baqarah itu ciri-ciri orang munafik ya. Ketika dia bicara sesuatu seolah-olah itu membuat kebaikan, asasilah, egaliter, anti diskriminasi, tapi sebetulnya itu adalah kemaksiatan, ya, kerusakan. Untung alhamdulillah semua organisasi di Indonesia itu masih sadar, ya. Tetapi di Amerika itu bahasa Jawanya itu unda-undi. Sebetulnya Amerika itu dalam memutuskan melegalisasi itu kalau nggak salah cuma terpaut 2 suara itu voting gitu. Dan saya dapat video dari Amerika ya yang mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah itu hanya mengizinkan, jadi pemerintah itu hanya bisa membuat peraturan itu yang promote ya, promote itu mendorong, endorse gitu, lalu permit itu mengizinkan, dan prohibit itu melarang ya. Nah, pemerintah Amerika itu hanya permit, tapi kita heboh di sini di Indonesia maksudnya, bukan di sini ya. Seolah-olah kita harus ikut-ikutan Amerika, padahal Rusia justru lebih tegas ya, Singapura aja berani melawan itu. Tapi Indonesia itu ya itu tadi seperti Bush tadi. Untung terakhir saya dapat pernyataan dari PBNU menolak dan bahkan mengusulkan untuk membuat undang-undang anti itu ya, kurang lebih begitu ya. Jadi kita masih ada harapan ya. Di Amerika mereka sudah kalah, orang-orang yang beriman di Amerika sudah kalah. Walaupun kalau menurut studi dari para pengikut Darwin itu sebetulnya masyarakat Amerika yang percaya teori Darwin itu hanya 45%. Jadi mayoritas masyarakat Amerika itu masih nggak percaya teori Darwin sebetulnya.
Tapi yang 45% ini menguasai media, menguasai universitas, menguasai lembaga-lembaga yang resmi. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini kita sedang dalam tataran perang pemikiran ya. Kalau dalam bahasanya militer itu proxy war ya, proxy war. Gitu. Dan kita lihat, kita saksikan ya bagaimana para tokoh-tokoh yang mengaku modern dan pemikir-pemikir itu pun menggunakan ayat-ayat Quran untuk menjustify itu. Kemarin saya dapat link jaringan Islam liberal mau membuat tafsir baru tentang itu halal haram dan sebagainya ya. Nah, lalu kalau menurut kembali ke psikologi Islam tadi ya, apa maksudnya ada dua jiwa tadi? Adalah sebenarnya banyak. Kalau menurut Imam Ghazali, kebanyakan manusia itu memang ketika ditanya apakah kamu mengenal dirimu, itu biasanya yang mereka kenal pertama kali adalah jiwa kebinatangannya. Jadi ketika ditanya siapa dirimu, dia akan mikir tentang keduniawian. Ya loh, saya adalah ini, profesi saya ini, saya cari makannya di sini, oh saya menikmati kuliner di sini. Itu semuanya adalah nafsun hewaniah. Kata Imam Ghazali begini, kalau yang Anda pikirkan sehari-hari adalah bagaimana mencari makan yang enak, bagaimana mendapatkan kenikmatan, kepuasan duniawi, maka itulah hanya sampai disitulah engkau dirimu itu ya, kualitas. Sementara apa itu nafsu insaniah? Nah, ternyata menurut hipotesisnya Imam Ghazali, kebanyakan manusia itu tidak begitu mengenal jiwa kemanusiaannya. Apa itu? Itu adalah bagian dari diri kita yang selalu merindukan kebenaran. Bagian diri kita yang selalu merindukan kebaikan, yang ultimate goal-nya itu adalah kembali kepada Allah. Jadi kalau Anda ada dorongan sayup-sayup ya untuk merindukan untuk kembali pada Allah, itulah nafsu insaniah kita. Tapi kan kebanyakan nggak seperti itu, mati aja takut kan gitu ya. Seperti isu-isu terorisme, isu-isu liberalisme dan sebagainya, itu sebenarnya kan terorisme itu kan menteror itu supaya orang takut, karena asumsinya orang takut mati, ditakut-takuti biar dia bisa nurut gitu kan. Ya itu kan perspektifnya itu sudah terbatas pada nafsu hewaniah itu. Sementara orang yang tidak takut mati itu dianggap terorisnya, ya, tidak takut mati itu teroris. Bahkan dalam psikologi itu ada teori tentang yang disebut teror manajemen. Teror manajemen itu artinya teror itu adalah kematian. Jadi kematian itu dianggap sebagai teror. Sehingga perlu di-manage supaya orang melupakan tentang kematian, tidak terlalu banyak berpikir tentang kematian dan sebagainya itu. Jadi kan ada stress management tapi khusus untuk menghilangkan ketakutan pada kematian. Tapi bukan seperti orang Islam tidak takut mati dalam arti kita mengharapkan bertemu Allah, tapi supaya kita lupa pada kematian, menikmati hidup ini sajalah, here and now. Ya. Kalau Anda sering mendengar motivasi itu, training motivasi, nikmatilah yang Anda ada punyai sekarang, here and now, mumpung masih hidup, gitu kan? Puas-puaskanlah hidupmu dan sebagainya itu sebetulnya agak menyesatkan. Ya. Seperti tadi yang ayat dibacakan itu, kehidupan sesungguhnya itu adalah di akhirat, dan dunia ini hanyalah main-main dan permainan dan sesuatu yang melenakan, ya, membuat kita lupa pada akhirat. Dan ini godaannya itu tadi kan ada kesombongan, ya, pengen diakui, pengen dapat kapling, ya, pengen dianggap pinter, suka kalau dipuji sebagai
orang sukses dan sebagainya itu sebetulnya godaan-godaan dunia. Itulah sebabnya kenapa orang-orang para ulama besar itu selalu punya kisah dikhianati, dicaci maki, ya, difitnah dan sebagainya itu. Karena itulah ujiannya untuk menguji ketulusan. Bahkan kalau Imam Ghazali itu sengaja berperilaku supaya dikata-katai orang. Ya. Karena apa? Dengan begitu dia nafsu insaniahnya tumbuh, karena ketika kita itu fokusnya pada nafsu insaniah, ya, the human spirit itu, maka satu-satunya yang kita harapkan hanya Allah. Jadi ibaratnya walaupun seluruh dunia membenci kita, tapi selama Allah mencintai kita itu nggak apa-apa gitu. Sehingga betul-betul nggak ada istilahnya jaim-jaim, gitu, pencitraan dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang dicari. Gitu. Nah, nafsu kalau jiwa kebinatangan kita itu makanannya adalah nasi, ya, bakmi atau apa itu, buah-buahan gitu, maka jiwa kemanusiaan kita itu makanannya itu apa? Nah, ini kuis saja nih, ya. Karena ini kan sudah banyak. Kira-kira jiwa kemanusiaan kita itu, human spirit kita itu, makanannya apa? Artinya makanan itu sesuatu yang membuatnya sehat. Ya, kalau Anda itu makan 4 sehat 5 sempurna itu kan jadi sehat, ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat gitu kan. Minum susu setiap hari dan sebagainya, itu kan sehat. Nah, sekarang yang membuat jiwa kemanusiaan kita itu sehat itu apa? Makanannya apa? Ya. Ego. Sholat, ya. Asal. Zikrullah. Apa itu? Nah, salah semua. Ya. Hampir lulus. Sholat aja masih, ya lah. Fawailul lil musholin, ya. Bisa keliru sholat itu. Mungkin takwa mungkin betul, tapi takwa itu bukan makanan, ya. Makanan itu sesuatu yang harus kita nikmati setiap saat secara periodik ataupun secara kontinu. Dan saya cukup istilahnya bukan terkejut, terkagum, ya, apa istilahnya, ya, makjub tadi lah. Kita baca itu, ternyata makanannya itu adalah syukur. Ada yang dapat Sudah mendekati psikologi. Neuroscience. Jadi makanannya syukur, artinya apa? Supaya kita itu semakin mengenal jiwa kemanusiaan kita, itu kita harus banyak bersyukur. Dan ternyata bersyukur itu tidak sekedar ketika kita mendapat anugerah. Tadi kan contoh lain ayatnya cocok banget ini. Jangan-jangan sudah ada yang ngatur gitu. Allah yang ngatur. Dan nanti tertulis juga di ayatnya bahwa semuanya sudah diatur Allah. Jadi bersyukur itu tidak hanya pada saat kita dapat anugerah, tidak hanya pada saat kita senang, tidak hanya pada saat kita mendapat kebahagiaan. Jadi kalau ada bersabarlah ketika dapat musibah dan bersyukurlah ketika mendapat anugerah, itu nasihat untuk yang levelnya SD lah gitu, ya. Artinya kalau masih baru pertama kali mengenal sabar dan syukur, mereka ingin mendiferensiasi apa sih bedanya sabar dan syukur gitu kan. Tapi pada level mahasiswa Jerman ini, ya, mestinya lebih tinggi lah dari itu, ya. Karena sabar dan syukur itu adalah dua sisi dari satu mata uang. Orang tidak bisa sabar kalau nggak syukur. Orang tidak bisa syukur kalau nggak sabar. Karena syukur yang sesungguhnya itu terbuktinya ketika kita dalam keadaan yang sangat terjatuh, sangat menderita, dalam musibah yang sangat berat, tapi kita masih bersyukur. Itu ujian yang sesungguhnya. Dan untuk bisa itu kita harus sabar. Gitu.
Kalau orang mulai berkeluh kesah, itu kan kehilangan kesabarannya sekaligus kehilangan kesyukuran. Nah, ini contohnya adalah Nabi Ayub lah, ya, contoh yang ekstrim. Nabi Ayub tuh ada yang bilang sakitnya tuh 17 tahun gitu ya. Saya bilang 7 tahun, nggak tahu yang akurat yang mana ya. Kalau di Quran disebutkan nggak tahunnya ya Nabi Ayub sakit itu. Tapi saya ambil yang ekstrim aja ya, 17 tahun sakit itu. Bed rest 17 tahun. Coba Anda bayangkan. Kalau ibu-ibu itu kalau bed rest paling bulan ya, 2 bulan. Itu 17 tahun. Dan ceritanya Nabi Ayub itu sebelum sakit, dia itu orang kaya, keluarganya besar, istrinya tidak hanya satu ya, berapa gitu, 4, atau mungkin lebih dari 4 ya, zaman dulu kan Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu istrinya bisa sampai 100 gitu kan. Kan 4 itu baru zaman Rasulullah. Nabi Ayub mungkin juga lebih dari 4. Pokoknya orang kaya lah, wealthy man gitu ya. Tapi tiba-tiba sakit dan satu persatu keluarganya meninggalkannya. Tinggal satu istrinya yang setia merawatnya itu, dan itu keturunannya Nabi Yusuf. Kan biasanya Nabi itu saling terano ya. Makanya dia yang paling sabar nih, istrinya ini paling sabar. Hanya satu yang tinggal merawat Nabi. Yang satu pun tuh setelah 17 tahun akhirnya mulai mengeluh berkeluh kesah. Wahai Nabi Ayub ya, wahai suamiku gitulah kalau gitu. Kamu kan nabi loh, doamu itu dikabulkan Allah. Kok kamu nggak berdoa minta sembuh? Itu aja, cuma gitu aja. Itu sudah dianggap berkeluh kesah dan Nabi Ayub marah besar. Tidak tahu diri kamu itu. Awas nanti kalau aku sembuh tak cambuk 100 kali. Tapi marahnya Nabi Ayub itu. Terus lalu dia menjelaskan kenapa dia marah. Saya itu sudah hidup, menikmati hidup kaya raya sejahtera itu 40 tahun. Baru sakit 17 tahun masuk saya suruh mengeluh sama Allah. Itu jawabannya Nabi Ayub. Jadi sakitnya yang 17 tahun itu bukan membuat dia jadi nelongsor gitu. Tapi dia masih bersyukur. Masih lebih lama sehatnya gitu loh. Tapi begitu istrinya itu akhirnya meninggalkannya, ya, Nabi Ayub sendirian, nggak bisa apa-apa kan. Dan dia lapor pada Allah, nggak mau, lapor aja. Ya Allah, aku sakit. Enggak, ya Allah sembuhkan aku, enggak. Ya Allah, aku sakit. Dan Engkau Maha Pengasih lagi. Nah, pada titik itulah baru datang wahyu kan. Suruh ada air, mandi dengan air itu sembuh. Itu yang membuat tradisi itu kan orang kalau menyembuhkan dengan air dia dikasih doa dan sebagainya itu ya. Mungkin ya sih. Nah, setelah sembuh istrinya kembali lagi kan gitu kan. Nah, kisahnya itu yang ada di Quran itu. Nabi Ayub ingat waktu dia marah dia sudah bersumpah mau mencambuk 100 kali. Tapi ketika dia sudah sembuh, istrinya balik, dia sebenarnya sudah nggak marah. Tapi karena dia nabi, dia harus melaksanakan kata-katanya. Kalau ada wahyu itu, ambil 100 rumput, dipukulkan ke istrinya, dasar. Dan akhirnya Nabi Ayub, keluarganya kembali lagi, happily ever after. Ceritanya gitu ya. Nah ini contoh bagaimana syukur itu jangan pernah lepas ya. Karena begitu syukur itu lepas, maka kita yang tertinggal adalah jiwa kebinatangan kita saja. Kita hanya maunya nuntut terus, menuntut keadilan, menuntut hak, menuntut ini, menuntut pengakuan ya. Itu contoh-contoh orang yang tidak bersyukur. Sudah nuntut manipulatif kan, gitu. Dan kalau kita baca banyak artikel ya yang menganalisis tentang hak-hak asasi manusia dan sebagainya itu sebetulnya kalau kita punya perspektif dua jiwa itu kalau yang baik itu rancu antara nafsu hewaniah dan nafsu insaniah. Tapi kalau yang jelek, yang bodoh itu melulu nafsu hewaniah. Misalnya gini, yang namanya freedom of expression itu salah satunya adalah
hak untuk mencaci maki agama. Loh, itu resmi itu. Di peristiwa di Eropa itu, Charlie Hebdo dan sebagainya itu, yang dibela itu hak untuk mencaci maki agama. Itu betul-betul murni hanya animal spirit aja. Kenapa? Karena mereka punya dendam dengan agama, ya. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu punya dendam dengan agama. Dan mereka merasa bahwa kemajuan mereka itu karena mereka meninggalkan agama. Dan dendamnya itu kesumat. Sumat itu artinya menjadi keyakinan bahwa agama itu adalah sumber malapetaka. Ya. Nah, kalau ada orang Islam kok ikut-ikutan berpendapat seperti itu, ya itu asik lah minimal, ya. Bahwa orang harus diberi hak untuk mencaci maki Nabi Muhammad misalnya, berhak. Oh, Yesus juga sering dihina, kenapa Nabi Muhammad dihina nggak boleh? Gitu rasanya. Jadi mereka mengatakan kalau menghina Nabi Muhammad itu tidak sama dengan menghina misalnya orang Arab. Kalau orang Arab itu kan orang lahir jadi Arab gitu kan, nggak bisa milih gitu. Tapi kalau menghina Nabi Muhammad itu dia menurut dia itu sah karena itu kan yang dihina agama, bukan orangnya tapi agamanya. Nah, itu tadi, ya. Ini saya juga mengamati soalnya itu di YouTube itu kan banyak debat-debat gitu, dan kebanyakan orang Islam yang berdebat di situ tuh cuman defensif. Jadi mereka yang selalu menang. Ini kan hak. Gitu. Begitu orang Islam yang ngomong, tapi kamu kan teroris gitu, udah berhenti. Nggak pernah ada temunya. Padahal intinya sebelumnya, ketika saya berbicara dengan para profesor, para cendekiawan yang logika artinya masih tidak punya potensi apa-apa, itu mereka sadar bahwa kebebasan yang mereka pahami selama ini ada sesuatu yang keliru. Mereka sendiri dalam hati tidak serak ya dengan kebebasan yang terjemahkan boleh mengajak siapapun dan sebagainya. Bahkan saya punya videonya Obama waktu pidato di suatu sarapan pagi di Washington itu. Obama bingung antara membela orang untuk berekspresi semaunya dengan membela orang yang beragama, itu bingung. Makanya Obama itu pernah ada seorang psikolog dari Amerika gitu, dia ketemu saya di Jepang ya, terus dia senyum-senyum gitu. Obama itu lebih Indonesia dari Amerika katanya. Padahal dia di Indonesia cuman beberapa tahun, tapi dia itu kayak orang Indonesia. Itu saya menangkapnya itu seperti ngejek. Kenapa? Karena kurang tegas gitu. Makanya kan sekarang yang lagi populer di Amerika kan Donald Trump ya, walaupun itu agak ekstrim ya dan mungkin tidak akan kepilih, tapi Donald Trump menghina Islam itu pengikutnya banyak sekali. Sementara Obama itu yang kelihatan lebih adil itu dianggap sebagai presiden yang lemah. Gitu ya. Jadi ini pertarungan pemikiran kita saat ini ya, kita sebagai bangsa Indonesia ini. Kemarin ada postingan dari Ustadz Hamdani, itu kenalan saya, tapi belum sempat saya baca. Jadi ada pendapat kiai siapa gitu yang dengan tegas bilang jangan main-main dengan Indonesia karena negeri ini didoakan para wali, gitu ya. Jadi insya Allah ya kita sudah membuktikan ya Indonesia itu punya endurance yang luar biasa ya di orde lama ya, bukan orde lama, penjajahan aja 350 tahun dijajah Belanda, kita tetap Jawa, tetap Indonesia gitu loh. Ya, kebanyakan orang Jawa sih karena saya tinggal di Jawa ya. Itu aneh loh. Kenapa? Karena negara-negara lain misalnya gini, Filipina dijajah Amerika loh, kan kebarat-baratan gitu. Indonesia dijajah 350 tahun kan tetap desa gitu, tetap nggak jadi ke Eropaan itu, nggak ke Londo itu kan cuma beberapa orang saja kan. Belandanya yang ke Indonesia. Belandanya tuh cinta sekali dengan Indonesia. Belanda itu sangat cinta dengan Indonesia. Ingin memiliki Indonesia gitu. Nah, mudah-mudahan Indonesia ini bisa survive sekali lagi menghadapi
penjajahan model baru yang disebut proxy war ini, dan kami di Asosiasi Psikologi Islam itu sedang berjuang untuk memunculkan perspektif psikologi Islam itu. Jadi ini ada blessing on disguise isu LGBT itu, karena tadinya para psikolog yang muslim itu ya ikut aja psikologi itu gitu ya, tapi begitu isu muncul itu keislamannya terusik, lalu kita membuat gerakan ya, gerakan Indonesia beradab istilahnya ya. Nah nanti insya Allah kalau teman-teman di sini punya semangat yang sama untuk mengembalikan Indonesia yang beradab, yang terbebas dari pengaruh sekularisme, liberalisme dan pluralisme dan sebagainya itu ya. Maaf, ini di sini ada yang setuju dengan pluralisme enggak ya? Saya ingin katakan ya, pluralisme itu adalah paham yang munafik. Kenapa? Judulnya apa? Pluralisme. Tapi apa yang diusahakan? Keseragaman. Mereka itu menciptakan apa yang disebut universal religion. Coba. Itu kan nggak cocok sama judulnya. Oh, judulnya plural. Tapi yang diusahakan keseragaman, pengen semuanya seperti Amerika. Kan lucu. Jadi tidak menghargai budaya-budaya yang lain selain individualisme, liberalisme. Jadi kalau masih ada yang merasa Bhinneka Tunggal Ika itu lebih baik daripada pluralisme, karena pluralisme itu isme ya, faham. Tapi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu keadaan. Jadi kita itu memang beragam, tapi faham kita bukan pluralisme. Faham kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, dan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya kita itu sedang kehilangan Pancasila. Pancasila itu sedang digerogoti. Dan ini sudah diteliti oleh Lemhanas. Kebetulan ada teman saya yang kuliah di Lemhanas. Mereka membuat penelitian tentang titik-titik lemah dari ketahanan nasional kita. Itu yang paling lampu merah itu adalah nilai-nilai. Jadi Pancasila itu dalam bahaya. Ya. Nilai-nilai keindonesiaan itu digerus oleh liberalisme dan sekularisme dan pluralisme. Jadi isme-isme yang disulitkan itu telah berhasil mengubah pemikiran secara istilahnya di krimnya. Krim itu artinya di orang-orang publik figur kita itu sudah terkena itu. Tapi ternyata rakyatnya alhamdulillah belum semuanya. Mudah-mudahan anda nanti kalau sudah jadi profesional kembali ke tanah air, mari kita bergabung di gerakan Indonesia Beradab, kembali pada Pancasila ya, supaya Indonesia tidak menjadi bancaan atau diopo-opo oleh para superpower. Dan psikologi Islam itu menurut saya itu adalah sebenarnya ada unsur filosofisnya ya, perspektif filosofis dan kemanusiaan yang akan menjadi dasar untuk memahami perilaku kita. Saya kira itu sebagai agak provokasi supaya nanti memprovokasi Anda. Baik. Terima kasih. Baik, cukup banyak informasi dari yang kita dapatkan. Semoga semakin menambah wawasan kita dan iman kita. Selanjutnya seperti biasa kita coba buka ini. Tanya dari pertama dari mahasiswa psikologi nih Pak. Oh iya, Oke. Ada dua ini ya, ada dua insting kan, animal sama human gitu. Nah beda dengan konsep Sigmund Freud kan ibu sama ibu. Nah, Konsep Sigmund Freud. jadi gini, Anda kalau membaca Sigmund Freud itu harus baca tulisannya langsung. Ya. Itu Sigmund Freud itu yang disebut super ego itu adalah dendam masa lalunya. Jadi Sigmund Freud itu
teori dasar dari Sigmund Freud itu sebenarnya adalah id. Ya, jadi saya baca buku reviewnya itu yang mereview banyak tulisannya Sigmund Freud, dan kata pengantarnya itu bilang akhirnya Sigmund Freud tidak hanya bicara id. Artinya selama ini Sigmund Freud itu bicara cuma id aja. Dan ego itu baru muncul karena ego itu adalah ekspresi dari kebebasan kita untuk memilih. Ya. Kalau id itu adalah hawa nafsu kita. Jadi kalau teori Freud itu idealismenya adalah manusia itu harus menuruti hawa nafsunya. Tapi kan konsepnya sendiri antara ego super kan kayak apa? Kayak harus menyeimbangkan gitu. Apa super ego kan keluar, terus ada ego yang menahan gitu kan, menahan id-nya gitu. Jadi ada satu dari nafsu, yang kedua itu ada norma yang dari luar gitu. Itu kan bukan itu humanisme juga, beda. Bukan. Jadi begini loh. Kalau Anda baca apa itu super ego? Super ego adalah kumpulan dari norma ajaran orang tua waktu kita kecil. Ya, yang membuat kita jadi merasa bersalah ketika kita menuruti hawa nafsu kita. Nah, rasa bersalah itu tidak sehat. Gitu kalau menurut Freud. Sehingga super ego itu adalah kekuatan yang mengganggu ego. Jadi ego ini adalah pihak yang tersiksa dari 3 jurusan. Pertama dari id, ya, yang ingin memuaskan dirinya. Lalu super ego yang menghambat hawa nafsunya itu karena pendidikan. Lalu tabu masyarakat, norma masyarakat yang tidak membolehkan dia bertindak semaunya sendiri. Nah, gerakan LGBT itu adalah gerakan id. Dia ingin memuaskan hawa nafsunya, tidak boleh dilarang sama masyarakat, tidak mau dilarang sama masyarakat. Itu teorinya Freud. Jadi jangan dikira teori Freud sudah usang. Yang digunakan sekarang itu adalah teori Freud, walaupun tidak disebutkan. Jadi kalau Anda lihat di YouTube tentang Freud, ya, itu ada satu ulasan yang mengatakan bahwa Eropa itu zaman sebelum Freud itu, yang namanya wanita itu pakaiannya sopan-sopan, ya. Jadi roknya panjang, ya, pakai kerudung, tapi kerudungnya nggak kayak jilbab gitu ya. Untuk kepala pakai topi. Dan wanita itu kalau keluar rumah itu harus dengan muhrimnya. Mereka tidak boleh keluar sendiri. Gitu. Tapi terus komentarnya, thanks to Freud, sekarang seksualitas itu sesuatu yang dijadikan kawan umum. Jadi Freud ini adalah filsuf, ya, pemikir yang kalau bahasa kita yang merusak moral masyarakat Barat, ya, yang menjadikan orang jadi membalik. Kalau yang dulu kan yang namanya seks itu kan internal, ya. Terus yang namanya agama itu kan publik. Nah, Freud ini membalik. Kalau agama itu personal, kalau seks itu publik. Tapi dengan hierarki Maslow, Nah, Maslow itu adalah Ini menulis oral exam. Maslow itu dia mengkritik Freud dengan memberikan apa yang disebut aktualisasi diri yang tidak semuanya itu berasal dari id, ya. Tetapi Maslow juga belum sampai kepada nafsu insaniyah karena Maslow itu tidak percaya Tuhan. Jadi yang namanya kebaikan bagi Maslow itu adalah kemanusiaan. Sehingga agamanya Maslow itu kalau sekarang istilahnya humanisme, di antroposentris, ya. Jadi kebaikan itu hanya pada, ya, karena sama manusia. Dan Maslow pun, humanisme pun sekarang juga digunakan, dipadukan dengan Freudianisme untuk mendukung pemuasan hawa nafsu. Gitu. Tapi Maslow lebih sopan karena dia tidak mengekspos libido itu. Gitu. Dia letakkan di paling bawah, terus ditumpuk yang lain biar tidak begitu.
Ini piramid kepuasan. Ya, sudah boleh. Ini Ini gua Google. tapi hati-hati kalau ngomong sama profesornya. Ya, ini S2 apa S1? Oh, S1. Soalnya harus ada argumen yang kuat, kalau enggak nanti kalah. Tadi yang namanya apa, normal itu sama kayak palliative care. Kayak apa? Palliatif kan palliatif itu kan apa, kalau misalkan di apa ini di salah satu SMP di rumah sakit, palliatif itu kan persiapan untuk orang yang sudah pasti akan meninggal dalam waktu dekat. Iya, Kan. betul. Nah itu beda sama dengan normal. Mungkin sama Gua kalau Google. sudah